Halo semuanya, kembali lagi bersama Ujang Manhwa. Kali ini Ujang akan melanjutkan alur cerita manhwa berjudul Absolute Dominion atau Kekuasaan Mutlak yang kini telah memasuki bab 66 dan 67. Buat kalian yang ingin memberikan Ujang secangkir kopi, bisa kalian kirim lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita masuk ke dalam alur cerita komik manhwa Murim Overpower ini. Chapter kali ini dibuka dengan suasana hangat di sebuah ruangan pengobatan. Terlihat seorang nenek tengah menjalani pemeriksaan kesehatan, ditemani oleh anaknya yang tampak penuh harap. Dengan wajah lega, sang anak berkata, "Berkat perawatan dari tabib, sekarang ibuku bisa berjalan-jalan lagi. Sekarang dia bahkan bisa tidur nyenyak tanpa merasakan sakit." Dan ternyata sosok yang sedang memeriksa nenek itu bukan orang lain, melainkan Sorin. Dengan senyum lembut, ia merespons, "Tabib, aku tidak sehebat itu." Beberapa saat kemudian setelah pemeriksaan selesai, sang nenek dan anaknya bersiap untuk pulang. Namun sebelum mereka benar-benar melangkah melewati ambang pintu, Sorin berkata dengan nada penuh perhatian, "Kesehatan ibumu sangat bergantung pada perawatan yang konsisten, jadi datanglah lagi besok." Anak dari si nenek menunduk hormat dan berkata, "Aku benar-benar berterima kasih, sungguh. Aku merasa tidak enak selalu datang untuk perawatan tanpa membawa apa-apa." Tidak lama setelah mereka pergi, pintu kembali terbuka dan terlihat Jok datang. Sorin mempersilakannya masuk. Sambil merapikan berkas-berkas di meja kerjanya, Sorin berkata datar namun terasa getir. Ada banyak orang yang hanya bisa bermimpi untuk menemui tabib karena mereka tidak memiliki uang. Jok menatapnya dan berkata dengan nada tenang namun penuh perhatian, "Ini bukan soal uang. Kau bisa mengatasi masalah darah dan meridian seseorang sampai ke tingkat seperti ini, bahkan tabib ternama pun belum tentu bisa melakukannya. Ternyata kau menggunakan seni bela diri untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Memang seperti itulah dirimu." Sorin meliriknya dengan tatapan serius, lalu bertanya, "Urusan yang kau bicarakan sebelumnya, apakah sudah selesai? Kalau sudah, kita bisa segera pergi ke istana Heavenly Demon." Mendengar perkataan Sorin, Jok mengangguk pelan lalu berkata, "Jadi akhirnya aku akan bertemu dengan kakekku untuk pertama kalinya. Omong-omong, apa kau tidak penasaran soal pil dewan yang aku ambil?" Dengan nada tenang dan penuh keyakinan, Sorin menjawab, "Aku tidak perlu menanyakannya. Aku yakin kau pasti menggunakannya di tempat yang paling membutuhkan." Ucapan itu membuat Jok terdiam sejenak. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Sorin begitu mempercayai setiap keputusan yang ia ambil. Matanya membelalak kecil, menunjukkan keterkejutan sekaligus rasa hangat yang tumbuh dalam dirinya. Dengan suara tenang ia berkata, "Benar, aku memberikannya kepada orang yang layak." Sorin tersenyum tipis, lalu berkata, "Baguslah kalau begitu. Sebenarnya, mumpung aku di sini, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, tapi..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba seorang pria yang tampak sakit masuk dengan tergesa mencari Sorin. Mendengar ada pasien yang mencarinya, Sorin hanya menatap Jeok sejenak lalu berkata, "Kurasa sekarang bukan waktunya. Akan kusimpan untuk nanti saja. Kita masih punya banyak kesempatan untuk berbicara. Sampai jumpa nanti." Beberapa saat kemudian, suasana berpindah ke sebuah taman kecil yang disinari lembayung senja. Di sana terlihat Supreme Demon Empress yang Hwayong dan Charyon sedang menikmati teh di sore hari. Dengan senyum anggun, Hwayong bertanya, bagaimana rasa teh yang ia buat sendiri. Charyon menjawab lembut, "Aromanya sangat enak. Aku bisa menikmati teh seenak ini berkat Anda." Tidak jauh di belakang Charyon, tiba-tiba Naeng Lisang menimpali sambil sedikit mengeluh, "Apa kau tidak mau membuatkan kami juga? Kami sudah seharian bekerja memperbaiki alat-alat ini." Sementara itu Cheon Muak hanya berdiri terdiam, seolah tidak ingin ikut campur. Melihat tingkah mereka, Yang Hwayong mendesak kecil lalu berkata, "Kalian ini hanya mau bergerak kalau disuruh. Lihatlah Charyon, dia datang membantuku setiap hari, bahkan tanpa diminta." Naeng Lisang kemudian menatap Charyon sambil menghela napas panjang dan berkata, "Nona muda, kau tidak perlu memaksakan diri seperti itu. Kalau dibandingkan dengan kebun kecil ini, dia bahkan bisa membajak seluruh hutan tanpa setetes keringat pun." Charyon hanya menjawab dengan senyum manis yang lembut, "Aku hanya merasa senang bisa berbincang dengan nenek sambil bekerja." Mendengar itu, Yang Hwayong terkekeh kecil, matanya dipenuhi kehangatan, lalu berkata, "Kamu memang manis sekali."
Bukankah hari ini kamu akan pergi bersama Jok? Masa muda yang menyenangkan, bukan? Jangan pulang terlalu malam. Mendadak pipi Charyon memerah, dan dengan suara halus ia menjawab, betul. Jok bilang dia ingin menunjukkan tempat yang bagus untuk latihan. Aku pergi dulu, sampai jumpa besok. Beberapa saat kemudian, ketika cahaya bulan telah menyelimuti hutan dengan lembut, terlihat Jok dan Charyon berjalan berdampingan, menikmati pemandangan malam yang indah. Jok membuka percakapan sambil memandang sekeliling. Aku cukup sering datang ke sini. Tempatnya luas dan sangat tenang. Karena itu, ini tempat yang sempurna untuk berlatih bela diri. Charyon yang sejak tadi memperhatikan Jeok tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia kemudian bertanya, pedang itu, bukankah itu pedang milik ayahmu yang dijuluki Sword of the Gentleman? Dengan sorot mata penuh tekad, Jeok menjawab, benar. Ini adalah pedang yang diimpikan oleh banyak pendekar pedang, tapi tujuan akhirnya bukan ini. Charyon menatapnya penuh penasaran. Jeok lalu melanjutkan dengan nada tegas namun tenang. Tujuan akhirku adalah Realm Heart Sword. Impian setiap pendekar pedang, puncak terakhir dan tujuan sejati seseorang yang menempuh jalan pedang. Ketika Charyon bertanya apakah Jok sudah mencapainya, Jok hanya tersenyum tipis, lalu berkata, belum, masih ada jalan panjang yang harus kulewati. Mari kita jadikan itu sebagai tujuan bersama. Mendengar itu, Charyon sempat terdiam, lalu dalam hatinya muncul perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Tunggu, kenapa aku merasa lega? Seolah-olah aku tidak ingin Jeok menjadi lebih kuat. Mungkin aku hanya tidak ingin dia semakin menjauh. Setelah menarik napas pelan, Charyon akhirnya tersenyum dan berkata lembut, kuharap suatu hari kita berdua bisa mencapainya. Mereka saling menatap dengan senyum tipis yang hangat. Ketika jarak di antara mereka semakin dekat, suasana berubah mendadak. Secercah kilatan dingin muncul dari arah belakang. Tanpa peringatan, serangan tiba-tiba dilayangkan oleh seseorang yang menebas pedangnya ke arah mereka. Dengan refleks cepat, Jeok langsung menarik tubuh Charyon dan memeluknya, menahan tebasan yang meluncur cepat di belakang mereka. Mendapatkan serangan mendadak semacam itu, Jok langsung menunjukkan rasa kesalnya. Energi dalamnya bergetar dan mengalir keluar dengan kuat. Dengan sorot mata tajam yang menusuk, ia berkata, hasrat membunuh itu mirip sekali dengan orang dari asosiasi Flying Swallowtail. Orang yang menyerang itu kemudian berbicara dengan nada meremehkan. Cepat juga kau menyadarinya. Tapi apa kau juga sadar bahwa kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup? Mendengar ancaman itu, Jeok segera menyuruh Charyon untuk menjauh. Tanpa menunggu balasan, Jeok langsung menerjang maju, melesat seperti kilat menuju sang penyerang. Ketika Jeok hendak mencengkeram tubuh lawannya, orang tersebut secara refleks mengibaskan pedangnya untuk menghalau serangan Jeok. Jeok segera melompat ke udara untuk menghindari tebasan itu. Di tengah lompatan, sambil memusatkan energi di telapak tangannya, Jeok menjulurkan tangan dan dengan kekuatan penuh mencengkeram bahu kiri sang penyerang. Akan tetapi, serangan Jeok sama sekali tidak memberikan dampak. Pria itu justru tersenyum sambil mencengkeram tangan Jeok dengan kuat dan berkata dingin, kau tak bisa kemana-mana lagi. Sesaat setelah mengucapkan itu, ia kembali mengayunkan pedangnya untuk menebas Jeok. Melihat tebasan itu, Jeok segera menarik pedang yang terikat di punggungnya, lalu menebas tubuh pria tersebut secara langsung. Namun tiba-tiba, dari dalam tubuh pria itu muncul aura asap hitam pekat yang berputar liar bagaikan roh jahat. Asap itu langsung melilit tubuh Jeok dan menariknya ke arah tanah. Charyon yang melihat Jeok dalam bahaya langsung melompat dan mencoba menarik tubuh Jeok keluar. Ketika jemari Charyon berhasil meraih tangan Jeok, Jeok segera berkata dengan nada serius, Charyon, lepaskan tanganku, kau hanya akan terluka. Entah teknik apa ini, tapi dia sedang menarikku ke bawah tanah. Mendengar itu, Charyon berkata dalam hatinya, bahkan Jeok kesulitan melawan hal seperti ini, apa yang bisa kulakukan? Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa hanya diam saja. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha menarik Jeok keluar dari jebakan itu. Charyon menancapkan pedangnya ke tanah sebagai penahan tubuhnya, namun dalam sekejap pedang itu patah, retakannya terdengar jelas di udara malam. Jeok dan Charyon sama-sama terkejut melihat betapa kuat kekuatan yang menarik tubuh Jeok. Jeok kemudian melepaskan pedangnya, lalu mengerahkan energi dalamnya. Dengan teknik reversal, ia memaksa melepaskan genggaman Charyon. Sambil tersenyum tenang, ia berkata, Charyon, kita akan bertemu lagi nanti.
Dan tepat setelah itu, tubuh Jok tersedot sepenuhnya ke dalam tanah, menghilang tanpa jejak. Charion hanya bisa terpaku, dan seketika beberapa kenangan masa lalunya bersama Jok berkelebat dalam pikirannya. Senyum Jok, sikapnya, perhatian kecil yang pernah ia tunjukkan. Ketika kesadarannya kembali, yang tersisa di hadapannya hanyalah pedang Jok yang tertancap di atas tanah, dingin dan sunyi. Charion berlutut, menatap pedang itu dengan mata berkaca-kaca, perasaannya hancur. Ia hanya bisa bersedih sambil memandangi pedang tersebut, memanggil nama Jok dalam hatinya tanpa suara. Cerita kemudian berpindah, memperlihatkan sebuah siluet masa lalu. Terlihat Yuseolha sedang mengikatkan pedang besar ke tubuh Jok yang masih kecil, sementara Sorin berdiri di belakangnya, memperhatikan dengan sorot mata yang tenang namun penuh kekhawatiran. Sambil mengencangkan ikatan pedang itu, Yuseolha berkata pelan, "Kembalilah sebagai seorang pria." Jok kecil tersenyum ceria dan menjawab tanpa beban, "Baik, Ibu. Aku mau melihat seisi dunia dulu. Lalu kembali nanti." Siluet itu perlahan memudar dan ternyata hanyalah bayangan kenangan Yuseolha yang kini berdiri menatap pedang besar yang pernah ia ikatkan pada tubuh Jeok. Tak lama kemudian, Sorin memasuki ruangan dan berkata, "Apa ada yang salah? Kenapa kau memanggilku ke sini?" Dengan suara pelan, Yuseolha menjawab, "Tidak ada. Aku hanya teringat hari ini. Hari ketika Jok pertama kali melangkahkan kaki ke Jianghu." Mendengar itu, Sorin tersenyum tipis lalu berkata, "Dia mungkin tidak pernah tahu, tapi sejak hari itu aku tak pernah tidur nyenyak. Bahkan sekalipun, namun jika semua ini memang ditujukan agar Jeok menjadi kuat, kau sendiri tak pernah ragu. Dan sekarang, anak itu tumbuh jauh lebih cemerlang dari yang kita bayangkan." Yu Seolha tersenyum mendengarnya, lalu berkata lirih, "Tapi terkadang aku bertanya-tanya, apakah dia terlalu cepat dipaksa untuk dewasa?" Belum sempat Yuseolha menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba ia dan Sorin sama-sama merasakan sesuatu. Dengan sorot mata yang menajam, Yuseolha berkata, "Sepertinya sedang terjadi sesuatu padanya." Di saat yang sama, terlihat di luar benteng, Charion berlari masuk ke sekte Azure Heaven dengan napas terengah sambil memeluk erat pedang yang ditinggalkan Jeok. Cerita kemudian berpindah kembali. Terlihat Jeok terbangun dari pingsannya di atas sebuah kursi panjang di gazebo, tubuhnya diterangi cahaya bulan yang pucat. Ia bangkit perlahan sambil memegangi tangan kanannya yang terasa nyeri, lalu berkata dalam hati, "Energi internalku." Tak lama kemudian, Yon Lady muncul dan berkata dengan nada tenang, "Itu adalah pembatasan yang tidak bisa kau batalkan." Mendengar itu, Jeok menatapnya dengan kesal dan berkata dingin, "Jadi ini semua ulahmu, Ketua Asosiasi Flying Swallowtail." Yon Lady melangkah satu langkah mendekati Jeok, lalu berkata dengan nada tenang namun dingin, "Aku cukup terkejut kau bisa bangun secepat ini. Manusia biasa kemungkinan besar sudah mati saat melakukan perjalanan ke sini." Jeok mengerutkan keningnya, menahan rasa nyeri di tubuhnya, lalu bertanya, "Asap gelap itu, apa itu juga ulahmu? Aku belum pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya." Mendengar pertanyaan tersebut, Yon Lady duduk di kursi di samping Jok dan menjawab santai, "Entahlah, siapa tahu. Yang lebih penting, apa kau sudah memikirkan tawaranku?" Jok tersenyum tipis sambil menghela napas pelan, lalu berkata, "Kau sudah tahu jawabanku sejak awal. Aku tidak peduli dendam apa yang kau miliki terhadap ayahku, atau apa alasanmu ingin menguasai dunia ini." Tatapan matanya kemudian menajam saat ia melanjutkan, "Tapi satu hal perlu kau ingat, aku tidak berniat membagi Jianghu dengan siapapun." Yon Lady terdiam sejenak lalu memejamkan matanya sambil berkata pelan, "Aku benar-benar menghargai potensi besar yang kau miliki, tapi kau justru memilih jalan yang jauh lebih sulit. Semua ini hanyalah arogansi seorang anak kecil." Mendengar itu, Jok tersenyum sinis dan menjawab, "Arogansi seorang anak kecil? Kau sendiri pasti pernah melewati masa seperti itu. Apa kau sungguh berpikir masa tersebut tidak berarti?" Dengan nada menyindir ia melanjutkan, "Ironisnya, kebanyakan orang dewasa di Jianghu justru jauh lebih buruk daripada anak kecil. Karena itulah, anak sepertiku harus melangkah maju. Aku tak akan membiarkan orang dewasa sepertimu menguasai Jianghu." Mendengar penolakan itu, Yon Lady menatapnya dengan sorot mata dingin lalu berkata, "Kalau begitu, karena kau menolak tawaranku, tak ada lagi alasan bagiku untuk membiarkanmu hidup."
Aura di sekitarnya perlahan berubah menekan saat ia melanjutkan, "Aku akan mengirimmu ke sebuah tempat yang akan membuatmu menyesali pilihanmu hari ini. Tempat di mana kau akan benar-benar memahami betapa tak berdayanya dirimu." Dengan senyum tipis yang mengandung ancaman, ia menutup ucapannya. Nikmatilah waktumu di sana. Cerita kemudian berpindah ke sebuah tempat asing. Terlihat beberapa pasukan elit berjalan mengiringi sebuah kereta kuda dengan pengawalan ketat. Dua penjaga gerbang segera membukanya dengan tergesa-gesa sambil bergumam heran, apa yang sedang terjadi. Sebelumnya tak pernah ada kereta kuda yang dikawal oleh expert sebanyak ini. Sebenarnya siapa yang mereka bawa? Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di sebuah tempat yang tampak seperti lokasi transaksi jual beli. Seorang pria memegang gulungan kertas menyambut kedatangan mereka, lalu mulai menyebutkan angka-angka milik orang-orang yang berada di dalam kereta. Saat angka 2860 disebutkan, Jok turun dari kereta kuda dengan kedua tangan terborgol. Pria itu berkata dengan dingin, "Mulai sekarang, itu adalah nama kalian. Ketika dipanggil, kalian harus langsung menjawab." Mendengar itu, Jeok tersenyum tipis dan dengan tatapan mata tajam berkata bahwa nama yang diberikan terasa sangat panjang. Namun ketika pria tersebut membentaknya untuk diam, Jeok justru meminta makanan meski permintaannya sama sekali diabaikan. Beberapa saat kemudian, Jeok bersama tiga tahanan lainnya dibawa masuk ke dalam sebuah gua yang telah diubah menyerupai ruangan besar. Para penjaga berdiri berbaris rapi di sisi kanan dan kiri, sementara di bagian depan tampak seseorang duduk santai di atas kursi singgasana. Orang itu membuka suara, "Bagus, akhirnya kalian datang. Aku sudah lama menunggu. Aku sangat penasaran. Siapa sebenarnya orang yang membutuhkan pengawalan seketat itu? Melihat wajahmu yang begitu tenang, sepertinya kaulah orangnya. Siapa namamu?" Mendengar pertanyaan itu, Jok tersenyum santai lalu menjawab, "Namaku Jok Legion. Kalau engkau sendiri, siapa namamu?" Mendapati jawaban tersebut, orang di atas singgasana menunjukkan raut kesal lalu berkata, "Sepertinya bocah yang tangannya terikat dan tidak bisa menggunakan energi internal ini belum memahami situasinya. Namaku adalah Mongak, sang The Great Evil Wolf." Begitu nama Mongak disebutkan, salah satu tahanan di samping Jeok langsung menjatuhkan dirinya bersujud sambil gemetar ketakutan. Dengan suara memohon ia berkata, "Aku sudah mendengar banyak kisah tentang kehebatan Anda, bahkan jauh sebelum Anda menghilang dari Jianghu. Aku mohon, ampuni setidaknya nyawaku." Mendengar permohonan itu, Mongak tersenyum tipis. Sambil menyelipkan tangan ke dalam bajunya, ia berkata dengan nada santai, "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan." Ia lalu melemparkan sebuah belati ke arah para tahanan hingga jatuh berkilat di lantai, kemudian melanjutkan, "Jika kau membunuh satu orang saja, itu akan menyelamatkanmu. Kau boleh hidup." Mendengar tawaran tersebut, Jok menatap Mongak dengan sorot mata tajam, hawa niat membunuhnya perlahan mengalir pekat. Dengan nada dingin ia berkata, "Kalau cuma satu orang, itu bukan perkara yang sulit." Mendengar jawaban itu, Mongak tertawa kecil dengan senyum lebar lalu berkata, "Bagus, kau cepat mengerti. Jadi, sudah kau tentukan siapa yang akan kau bunuh, tapi siapapun itu tak masalah, selama ada satu orang yang mati." Di sisi lain, salah seorang penjaga menoleh ke arah Jeok sambil berseru, "Hei bocah, jangan bunuh wanitanya. Aku sudah lama tidak bersenang-senang." Jeok menatap penjaga itu dengan dingin lalu bertanya apakah dia berniat bersenang-senang dengan wanita tahanan tersebut. Dengan santai penjaga itu menjawab, "Wanita sangat jarang ada di sini. Kalau kau mau membunuh seseorang, pilih saja selain wanita itu." Sementara itu, tahanan pria yang sebelumnya bersujud perlahan melirik ke arah belati di lantai. Dalam hatinya ia mengumpat, "Sial, kalau dia yang lebih dulu mengambilnya, nyawaku terancam. Lebih baik aku menyerang dulu." Saat tangannya hampir meraih belati itu, Jok tiba-tiba menghentikannya dan berkata dengan suara rendah, "Jangan kau ambil. Jika kau mengambilnya, kau akan menjadi orang pertama yang mati." Ketika pria itu bertanya dengan gugup mengapa Jeok melarangnya, Jeok melirik ke arah Mongak dengan tatapan mata tajam lalu berkata pelan, "Karena dia adalah bajingan," sampai ke bagian terdalamnya. Cerita kemudian berpindah ke sekte Azure Heaven. Terlihat Sorin sedang memandangi pedang yang dulu ia berikan kepada Jok, kini dibawa pulang oleh Charion. Yuseolha yang berdiri di hadapannya berkata, "Syukurlah kalau luka Charion tidak terlalu dalam."
Muyong sepertinya tahu tentang kelompok yang disebut Asosiasi Flying Swallowtail itu. Jok sudah punya orang dari bawah sayap mereka, katanya dia sedang mempelajarinya lebih jauh. Dan tampaknya, Jeok juga memang berencana untuk meneliti kelompok itu secara mendalam. Mendengar hal itu, Soorin terdiam sejenak lalu mengerutkan keningnya. Kemudian dengan nada serius ia meminta agar dirinya sendiri yang pergi menjemput Jeok dan membawanya pulang. Namun Yusolha langsung menolak dengan nada tegas sambil berkata bahwa dialah yang akan pergi karena Sorin masih memiliki banyak pasien yang harus dijaga. Mendengar itu, Sorin tetap bersikukuh dan berkata bahwa ia akan mencarikan tabib pengganti selama beberapa hari karena ia tidak bisa membiarkan Yusolha pergi sendirian menghadapi situasi berbahaya seperti ini. Melihat kekhawatiran sang suami, Yusolha pun mencoba menenangkannya. Dengan senyum tipis dan suara lembut ia berkata agar Sorin tidak perlu khawatir, lalu berjanji bahwa ia akan kembali sebelum setengah bulan berlalu. Cerita kemudian berpindah kembali ke tempat Jeok ditahan. Dengan senyum tipis dan nada menyindir, Jeok berkata, "Ibuku selalu bilang, tak perlu berusaha terlihat baik di depan pria jahat. Saat mereka mencium kelemahan, mereka justru akan menjadi semakin menggila." Dengan sorot mata yang tajam ia melanjutkan, "Apalagi jika sejak awal mereka memang sudah seperti itu." Mendengar ucapan tersebut, Mongak terdiam dengan kening mengerut, sementara salah satu anak buahnya maju dengan nada geram dan membentak, menyebut Jok sebagai bocah tak tahu diri yang berani menghina Tuan Mongak. Di sisi lain, tahanan yang sebelumnya bersujud meminta ampun kembali melirik ke arah belati yang dilempar Mongak. Dalam hatinya ia berpikir dengan panik bahwa Jok sudah gila karena berani memprovokasi dalam situasi seperti ini, dan jika keadaan terus berlanjut, dirinya pasti akan mati. Merasa belum terlambat, ia pun meraih belati itu dan langsung menyerang seorang tahanan lain yang sudah tua renta. Saat belati itu hampir menusuk wajah sang kakek, tiba-tiba Jeok muncul dan menghantam belati tersebut hingga terlepas dari genggaman si penyerang. Ketika belati itu melayang di udara, Jeok kembali memukulnya hingga terlempar ke arah para penjaga dan hampir mengenai kepala salah satu dari mereka. Dengan tatapan mata tajam yang diselimuti hawa niat membunuh yang pekat, Jeok berkata dingin, "Sepertinya kalian sudah sangat terbiasa melakukan hal-hal kejam seperti ini." Tak lama kemudian, beberapa penjaga langsung menyerang Jeok secara bersamaan dari berbagai arah. Namun Jeok hanya berdiri dengan tenang, mengamati situasi di sekelilingnya. Saat salah satu penjaga mendekat, Jeok menghantamkan tangannya yang masih terborgol balok besi itu tepat ke kepala penjaga tersebut dengan kekuatan brutal, membuat suasana langsung berubah menjadi kacau. Kemudian penjaga lain mencoba menyerang Jeok dari arah belakang. Saat pedangnya dihantamkan lurus ke arah tubuh Jeok, tiba-tiba sosok Jeok menghilang dari pandangannya. Dalam sekejap, Jeok sudah melompat dan berdiri miring di atas tiang bangunan. Ketika penjaga itu kembali menyerang dengan panik, Jeok menghindarinya dengan sangat mudah dan dalam satu tarikan napas, ia sudah berada di belakang penjaga yang sebelumnya meminta agar tahanan wanita tidak dibunuh. Dengan suara dingin dan datar, Jok berkata, "Apa kalian mau terus hidup seperti ini?" Refleks, penjaga itu mengayunkan pedangnya ke belakang. Namun sekali lagi Jok menghindar dengan ringan. Tubuhnya berputar cepat, kaki Jok terangkat dan menjepit leher penjaga tersebut, sementara kedua tangannya yang masih terborgol balok besi bersiap menghantam. Dalam satu gerakan brutal, balok besi itu mendarat tepat di leher sang penjaga. Suara retakan terdengar jelas, dan seketika itu juga tubuh penjaga tersebut tergeletak tak bernyawa dengan leher patah. Orang-orang di sekitar sontak terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka Jeok berani sekaligus mampu membunuh salah satu penjaga Mongak di hadapan mereka. Namun belum sempat keterkejutan itu mereda, seorang penjaga lain muncul dari belakang Jeok dan langsung meraih kepalanya. Dengan kasar, ia menghantamkan kepala Jeok ke lantai. Ternyata orang itu adalah ketua regu penjaga. Sambil menekan kepala Jeok ke tanah, ia berkata, "Tuan Monggak, bocah ini monster. Haruskah aku membunuhnya sekarang?" Monggak yang sejak tadi mengamati hanya terdiam membisu. Dalam hatinya ia bergumam bahwa kini ia mengerti alasan kenapa bocah ini dikawal oleh begitu banyak orang,
dan berpikir bahwa jika saja energi internalnya tidak disegel, hasilnya pasti akan jauh lebih mengerikan. Namun sebelum Monggak melanjutkan pikirannya, Jeok tiba-tiba berusaha mengangkat kepalanya meski ditekan ke lantai, lalu berkata dengan suara tenang namun menusuk, "Kau belum lupa dengan perkataanmu tadi kan? Aku hanya perlu membunuh satu orang saja. Kau ingat itu?" Mendengar kalimat tersebut, Monggak hanya bisa terdiam. Cerita kemudian berpindah ke sebuah rumah bordil yang ramai. Di dalamnya banyak wanita terlihat melayani para tamu yang datang silih berganti. Tak lama kemudian, sang pemimpin rumah bordil itu berjalan masuk dengan langkah anggun sambil berkata pada pria parubaya di sampingnya bahwa tampaknya hari ini para tamu sangat ramai. Pria itu segera menimpali bahwa semua itu berkat dirinya, Nyonya Ruju. Belum sempat percakapan mereka berlanjut, seorang bawahan datang tergesa-gesa dan melapor bahwa ada tamu baru yang datang, dan tamu tersebut meminta 10 wanita tercantik di seluruh tempat itu. Mendengar laporan itu, Nyonya Ruju sontak terkejut dan berkata dengan nada heran, "Semua 10 orang tercantik di sini, bahkan lelaki kaya sekalipun jarang meminta hal seperti itu." Pelayan tersebut kembali menunduk dan melanjutkan laporannya, mengatakan bahwa tamu itu juga secara khusus meminta untuk bertemu langsung dengan Nyonya Ruju dan kepala manajer. Beberapa saat kemudian, Nyonya Ruju bersama sang manajer melangkah masuk ke sebuah ruangan yang telah dipenuhi oleh 10 pelayan wanita tercantik di tempat itu. Dengan sikap tenang namun waspada, Ruju membuka pembicaraan dan berkata bahwa mereka mendengar sang tamu memang sengaja mencari dirinya dan kepala manajer. Di dalam hatinya, ia bergumam penuh rasa ingin tahu, membayangkan sosok seperti apa yang berani meminta 10 wanita tercantik sekaligus. Namun saat pandangannya akhirnya tertuju pada tamu tersebut, mata Nyonya Ruju langsung terbelalak lebar. Dengan suara yang hampir bergetar, ia bergumam bahwa sepanjang hidupnya ia belum pernah melihat wanita secantik itu. Ternyata tamu tersebut tidak lain adalah Yuse Olha. Dengan nada dingin dan datar, Yuse Olha berkata bahwa karena semua orang sudah berkumpul, sebaiknya mereka langsung masuk ke inti pembicaraan. Nyonya Ruju pun menanyakan apa yang dimaksud dengan poin utama itu. Dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa wanita di hadapannya bukan hanya sekadar cantik, melainkan juga diselimuti aura luar biasa yang sulit dijelaskan. Yusolha meletakkan gelas minumnya perlahan, lalu bertanya dengan tenang namun menusuk, apakah salah satu dari mereka memiliki hubungan dengan asosiasi Flying Swallowtail. Saat semua orang saling berpandangan dengan kebingungan, Yu Seolha perlahan mengangkat tangannya yang kini diselimuti energi. Dalam sekejap, seluruh orang di ruangan itu langsung tak sadarkan diri, kecuali satu orang. Dengan nada dingin penuh intimidasi, Yu Seolha berkata bahwa rupanya yang tersisa hanyalah brengsek dari asosiasi Flying Swallowtail. Terlihat sang manajer masih berdiri tegak menatap Yu Seolha dan diketahui bahwa namanya adalah Hong Chi Yeon. Dalam hatinya, Hong Chi terkejut karena wanita itu mampu menekan titik meridian semua orang hanya dalam satu gerakan. Lalu dengan nada gugup ia berkata bahwa tampaknya telah terjadi sebuah kesalahpahaman. Yu Seolha menatapnya tajam dan berkata dengan suara dingin bahwa saat ia menyebut nama asosiasi Flying Swallowtail, hanya otot Hong Chi-yeon yang bereaksi dan menjadi kaku. Ia lalu memerintahkan Hong Chi untuk mengatakan semua yang ia ketahui tentang asosiasi tersebut, seraya menegaskan bahwa ia tidak akan mengulangi perkataannya. Ketika Hong Chi-yeon masih mencoba mengelak dari tuduhan itu, tiba-tiba sebuah sumpit melesat dan menembus bahu kirinya secara mendadak. Yu Seolha kemudian menghitung sumpit yang tersisa di hadapannya, lalu dengan aura membunuh yang begitu pekat, ia berkata bahwa sumpit itu masih berjumlah 50 buah. Sehingga Hong Chi-yeon bebas terus menyangkal selama sumpit-sumpit itu belum habis. Cerita kemudian berpindah kembali, terlihat Jeok kini telah dilepaskan dari borgol balok besi yang sebelumnya membelenggu tangannya. Melihat hal itu, ketua penjaga menoleh ke arah Mongak dan bertanya dengan nada ragu, apakah tuannya sungguh berniat membiarkannya begitu saja. Mendapati pertanyaan tersebut, Mongak terdiam sejenak sambil berpikir dalam hati bahwa ia tidak mungkin menarik kata-katanya di hadapan para bawahannya hanya demi sampah seperti Jeok. Dengan nada santai ia pun menjawab bahwa itu bukan masalah, karena ia justru ingin melihat bagaimana reaksi Jeok saat benar-benar sadar akan keadaannya.
Tak lama kemudian, Jeok bersama para tahanan lainnya digiring keluar dari bangunan itu menuju sebuah tempat lain. Beberapa saat berlalu, Jeok tiba di sebuah pemukiman yang tampak asing, dan saat matanya mengamati sekeliling, ia bertanya dalam hati mengapa tempat ini disebut livestock pen. Cerita lalu berpindah memperlihatkan Yon Lady yang sedang menikmati cahaya mentari senja bersama seorang bawahannya. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia berkata bahwa anak itu seharusnya sudah tiba di livestock pen, dan semuanya pasti akan menjadi lebih menghibur. Anak buahnya menanggapi dengan nada khawatir mengatakan bahwa membiarkan Jeok tetap hidup seperti itu terasa terlalu berisiko. Mendengar hal tersebut, Yon Lady menjawab dengan nada tenang bahwa sebelum mati, Jeok akan terlebih dahulu menyadari kelemahannya sendiri. Cerita kemudian kembali ke livestock pen. Terlihat Jeok sedang duduk santai bersama seorang kakek tua dan seorang perempuan yang berdiri di dekat mereka. Sambil memegang nasi bulat di tangannya, Jeok berkata bahwa semua ini terasa tidak masuk akal karena ia sama sekali belum memahami tempat macam apa ini sebenarnya. Saat Jeok memanggil kakek itu dengan sebutan tetua, kakek tersebut langsung menegurnya dan meminta agar ia tidak dipanggil seperti itu, melainkan cukup memanggilnya Sangno. Sangno lalu melirik ke arah seseorang yang sebelumnya hampir saja membunuhnya. Ia berjalan mendekat dan menyerahkan nasi bulat kepadanya sambil berkata bahwa setidaknya ia harus mengisi perutnya. Karena apa yang terjadi tadi adalah momen hidup dan mati, dan ia tidak akan menyalahkan orang yang putus asa demi bertahan hidup. Mendengar perkataan itu, orang tersebut terdiam sejenak sebelum akhirnya menunduk dan meminta maaf kepada Sangno. Melihat hal itu, Jeok tersenyum santai dan berkata bahwa Master Sangno benar-benar terlalu baik hati. Namun belum lama suasana itu terasa tenang, tiba-tiba seseorang datang berlari sambil berteriak minta ampun. Orang itu kemudian terjatuh tepat di depan Jeok ketika sebuah batu kecil melesat dan menghantam bagian belakang lehernya. Tak lama kemudian, beberapa orang yang mengejarnya berkumpul di satu tempat, lalu salah seorang dari mereka menatap tajam sambil berkata, 2785, ikut dengan kami. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Kau hanya boleh mati jika aku yang menginginkannya. Mendengar itu, Jeok menoleh dengan ekspresi santai lalu bertanya, namaku Jeok Legion. Kalian mau membawanya kemana? Mendapati jawaban tersebut, salah seorang pengejar langsung mendengus kesal dan berkata bahwa bajingan ini benar-benar berani menyebutkan nama aslinya dan sepertinya ia perlu diajari aturan di tempat ini. Namun sebelum kalimat itu benar-benar usai, Jeok sudah lebih dulu menghantam wajahnya hingga tubuh orang tersebut terpental jauh ke belakang. Melihat kejadian itu, rekannya langsung berteriak bahwa Jeok adalah seseorang yang terlatih. Jeok lalu meraih sebuah tongkat kayu di sekitarnya dan berkata dengan nada tetap santai, "Kalau begitu, aku juga akan mengajari kalian sesuatu. Mulai sekarang kalian akan lebih sering mendengar namaku." Setelah mengatakan itu, Jeok melompat ke atas, mengangkat tongkat tersebut, dan bersiap menghantamkannya dengan kekuatan penuh. Di tempat yang berbeda terlihat seseorang tergeletak dengan luka parah di dalam sebuah ruangan. Orang-orang di sekitarnya panik dan berteriak bahwa ada seorang penyusup yang telah masuk. Seorang pria yang sedang duduk di meja kerjanya bernama Yodam Yeon segera berdiri dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu bawahannya mengintip ke arah lorong dan mendapati pemandangan mengerikan di mana banyak penjaga telah tewas dibantai. Menyadari bahwa situasinya semakin berbahaya, Yodam segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan elang pembawa pesan. Sambil menulis surat dengan tergesa, ia berkata bahwa ia harus segera melaporkan situasi ini dan melarikan diri secepat mungkin. Namun belum sempat rencananya berjalan, Yodam mendadak terkejut ketika seseorang muncul begitu saja dan meletakkan kepala seorang penjaga di atas mejanya. Sosok itu tak lain adalah Yusolha. Dengan aura tekanan yang luar biasa, Yusolha berkata dingin, "Inikah orang-orang tak berguna yang kalian suruh berjaga? Sungguh menyedihkan." Cerita kemudian berpindah kembali ke tempat Jeok. Terlihat ia sedang bertarung melawan beberapa orang sekaligus dan berhasil memukul salah satu kaki lawannya hingga patah. Dengan nada dingin Jeok berkata bahwa jika mereka ingin menyerang sebaiknya maju bersama-sama tanpa ragu.
Meski berada di tempat yang berbeda, baik Yuseolha maupun Jeok mengucapkan kata-kata yang sama dalam hati mereka, bahwa entah itu asosiasi Flying Swallowtail atau siapapun di balik semua ini, mereka akan menghancurkan semuanya. Di tempat Yuseolha, terlihat betapa mudahnya ia menangkis tebasan pedang, lalu memutar balik serangan itu hingga kepala penyerang terpenggal oleh pedangnya sendiri. Dengan suara dingin ia berkata bahwa ia akan mengajarkan sesuatu yang benar-benar berguna bagi mereka. Berpindah kembali ke tempat Jeok, tampak Jeok justru menikmati pertarungan tersebut. Sambil memukul ke sana kemari, ia tersenyum dan melanjutkan seolah menyambung perkataan Yuseolha bahwa kaki harus bergerak lebih cepat dari mata lawan. Sambil terus menghindari serangan, ia menambahkan bahwa pelajaran kedua adalah apapun yang bisa diraih oleh tangan dapat dijadikan senjata. Ia lalu meraih kerah baju bagian belakang salah satu penyerang dan membantingnya ke arah musuh lain di depannya. Dengan hawa membunuh yang kian pekat, sambil bersiap menancapkan batang kayu yang telah patah, Jeok bertanya apakah mereka tahu pelajaran yang terakhir. Sementara itu, di tempat Yuseolha, terlihat banyak penjaga telah tergeletak tak bernyawa. Ketika seorang penjaga mencoba melarikan diri, Yuseolha menggunakan teknik telekinesis untuk menariknya kembali dan langsung mencekik lehernya. Dengan tatapan mata yang tajam, ia berkata bahwa jangan pernah memberi ruang bagi serangan balik. Itulah pelajaran yang selalu ia ajarkan kepada anaknya. Yodam yang sejak tadi tergeletak tak berdaya berbicara dengan suara lirih, mengakui bahwa Yuseolha memang melacak mereka dengan sangat baik, namun semuanya sudah terlambat. Dengan nada santai Yuseolha menanggapi bahwa yang dimaksud Yodam pasti adalah burung pembawa pesan itu, yang isinya hanyalah laporan untuk dikirim ke atasannya. Ia menambahkan bahwa karena hal itu sekarang Yodam tidak lebih berguna dibandingkan burung tersebut. Sambil menginjak kepala Yodam, Yuseolha berkata bahwa ia harus segera menyusul burung itu sebelum terbang terlalu jauh. Cerita kemudian kembali berpindah ke livestock pen, terlihat Jeok dan yang lainnya kini sudah relatif aman. Orang yang sebelumnya dikejar-kejar mendekati Jeok dan mengucapkan terima kasih karena berkat dirinya ia bisa selamat dari mereka. Jeok menatapnya dengan serius lalu berkata bahwa untuk saat ini mereka memang berhasil mundur, tetapi pertanyaan yang sebenarnya adalah kemana mereka semua akan dibawa dan apakah tempat itu berarti penderitaan yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Orang itu menjawab dengan suara pelan, kalau soal itu tidak ada yang benar-benar tahu. Mereka yang sudah dibawa pergi tidak pernah kembali. Para bajingan itu disebut faksi Gonsu. Setiap beberapa hari sekali, ketika Gonsu memberi perintah, mereka akan menangkap orang-orang dari yang muda hingga tua. Jumlahnya selalu tetap, jadi mungkin orang lain akan ditangkap untuk menggantikanku. Kemudian pria berambut terikat itu ikut angkat bicara, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya mabuk, lalu tiba-tiba terbangun di dalam kereta kuda. Kalau begitu Master Sango, bagaimana Anda bisa berakhir di tempat ini? Mendengar pertanyaan tersebut, Sango terdiam sejenak, raut wajahnya tampak ragu sebelum akhirnya berkata, aku juga sama, mungkin sebaiknya kita masuk dan beristirahat dulu. Setelah itu mereka semua pun masuk ke rumah penampungan. Ketika malam semakin larut, Sango terlihat keluar dari pemukiman dan berdiri menikmati cahaya bulan yang menyinari langit malam. Tanpa ia sadari, Jeok sudah berdiri tak jauh darinya dan berkata, apa kau tidak bisa tidur? Kalau aku hanya saja tidak terbiasa tidur di tempat baru. Dengan nada yang lebih serius, Jeok melanjutkan, ngomong-ngomong, aku merasa kau mengetahui sesuatu tentang tempat ini. Bisa kau jelaskan? Mendengar pertanyaan itu, Sango tersenyum tipis lalu berkata, sepertinya memang sudah tidak perlu menyembunyikannya lagi. Mungkin ceritanya seperti ini, dulu aku hanyalah seorang pengumpul tanaman yang berjuang keras demi bertahan hidup. Suatu hari, mereka muncul dan memaksaku mengumpulkan tanaman beracun yang sangat berbahaya. Sejak saat itu aku sadar, tanaman itu jelas bukan untuk obat. Istriku memohon agar aku menghentikan pekerjaan tidak terhormat itu, tetapi setelah merasakan manisnya uang, aku mengabaikannya. Hingga pada akhirnya, saat aku pergi mengumpulkan tanaman, istriku membawa putra kami dan meninggalkan rumah. Tak lama setelah itu, rasa bersalah menghantuiku dan aku berusaha mencari mereka, namun yang kutemukan hanyalah kabar bahwa istriku meninggal karena penyakit, sementara keberadaan putraku entah di mana.
Sejak saat itu aku berhenti melakukan pekerjaan itu dan terus mencari putraku sampai akhirnya aku berakhir di tempat ini. Mungkin pria sepertiku memang tidak pantas untuk hidup, tetapi jika aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, walau hanya sekali saja, aku sangat ingin bertemu kembali dengan putraku. Mendengar penjelasan panjang itu, Jeok menatapnya dengan sorot mata mantap lalu berkata dengan nada meyakinkan bahwa ia pasti akan mencari jalan keluar apapun yang terjadi. Ia juga memiliki seseorang yang sangat ia rindukan dan entah mengapa ia bisa samar-samar merasakan apa yang orang itu sedang lakukan sekarang. Sambil mengikat rambutnya, Jeok melanjutkan bahwa jika mereka ingin keluar dari tempat ini, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membatalkan pembatasan energi internal tersebut. Jika para penjaga hanya sekuat orang-orang yang mereka hadapi sebelumnya, seharusnya itu tidak menjadi masalah. Namun sebelum bertindak lebih jauh, mereka tetap harus menyelidiki lebih dalam tentang faksi Gonsu. Cerita kemudian berpindah ke sebuah bangunan yang dijadikan tempat peristirahatan faksi Gonsu. Terlihat banyak orang berjaga di sana, sementara dua orang duduk bersebelahan di atas batu sambil berbincang. Salah satu dari mereka berkata bahwa ia mendengar kabar ada seseorang yang melawan hari ini. Temannya terkekeh pelan lalu menjawab bahwa beberapa orang mereka juga terluka, dan jika hal ini sampai terdengar oleh Gonsu, mereka pasti akan dihukum. Ia menambahkan bahwa bajingan itu bahkan sempat menyebutkan namanya Jeok Legion. Tanpa mereka sadari, pada saat itu Jeok sudah berdiri tepat di belakang mereka. Dengan gerakan ringan dan nyaris tanpa suara, Jeok memukul bagian belakang kepala salah satu dari mereka hingga roboh. Saat satu orang lainnya masih belum menyadari apa yang terjadi dan terus berbicara, Jeok dengan cepat mengendap-endap menuju bagian belakang bangunan kecil di dekat sana. Tak lama kemudian, ia berhasil menyelinap masuk ke sebuah ruangan di dalam tempat peristirahatan faksi Gonsu. Di dalam ruangan itu, Jeok mulai memeriksa berbagai arsip dokumen yang tersimpan rapi. Ia membuka dan membaca satu persatu dengan ekspresi serius, lalu bergumam bahwa tempat ini dijaga dan disembunyikan dengan sangat ketat, namun isi dokumennya justru tidak terlihat berguna. Ia bertanya-tanya dalam hati apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan di balik semua ini. Namun sebelum Jeok sempat menuntaskan pemikirannya, tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang mendekat. Benar saja, orang itu langsung masuk ke dalam ruangan dan seketika menyadari bahwa meja kerjanya telah berantakan. Ia menengadah ke atas dan mendapati Jeok sedang bersembunyi di sana dengan menahan tubuhnya di antara balok-balok atap. Menyadari bahwa dirinya telah ketahuan, Jeok menatap ke bawah dengan niat membunuh yang pekat, lalu berkata pelan, "Sepertinya aku sudah ketahuan."